Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara sedama, kembali lagi jumpa dengan saya di tahun yang baru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita semua selalu sehat dan selalu memperoleh kemajuan di dalam Buddha Dhamma. Kita akan melanjutkan kisah tentang Tera-Teri. Namun karena teranya yang banyak, terinya sedikit, jadi saya lebih banyak bercerita tentang Tera. Nah, kita sampai kepada Tera yang ke-19. Kemarin kita sudah menceritakan tentang Tera Siwali, Lewata. Sekarang kita masuk kepada Tera yang selanjutnya. Jadi saya langsung masuk ke screen dulu ya. Ya, baik. Ini adalah yang ke-19, yaitu Tera Wakali. Beliau ini terbaik di antara mereka yang setia kepada Buddha. Jadi Wakali ini seperti para Tera yang lainnya, di zaman Buddha Padumutara, beliau bertemu dengan Buddha Padumutara, dan setelah melakukan mahadana, yaitu berdana selama 7 hari berturut-turut kepada Sang Buddha dan para biku, dia bertekad karena melihat ada salah satu biku yang memiliki kelebihan, yaitu mendapatkan gelar Etadaga sebagai mereka yang setia kepada Buddha. Nah, kemudian Wakali bertekad di depan Buddha Padumutara, dan Buddha Padumutara meramalkan bahwa dia akan menjadi seperti yang dia inginkan di zaman Buddha Gautama. Dan cerita singkatnya di masa lalu. Ya, cita-cita masa lampaunya sangat singkat. Kita langsung masuk ke masa sekarang. Nah, kemudian di zaman Sang Buddha Gautama, dia terlahir di keluarga Brahmana di Sawati. Oleh orang tuanya diberi nama Wakali. Nah, Wakali ini karena dia Brahmana, dia menguasai juga kitab Weda. Ya, karena Brahmana itu Hindu itu kitab sucinya kan Weda. Dan mereka biasanya menguasai keluarga Brahmana. Nah, suatu hari Wakali ini bertemu atau berpas-pasan dengan Sang Buddha dan rombongan para biku ketika berpindah patah. Nah, tidak tahu kenapa Wakali itu langsung tertarik dan jatuh cinta. Jatuh cinta ini bukan jatuh cinta kepada wanita, tetapi karena melihat aura Sang Buddha, melihat wajah Sang Buddha begitu agung, sehingga dia terpesona dan akhirnya dia tidak bisa lepas pandangannya dari Sang Buddha. Ketika Sang Buddha pindah patah, dia ikut lihat. Sampai Sang Buddha itu masuk ke wihara, dia juga ikut lihat. Dia mengikuti. Ketika Sang Buddha membabarkan dhamma, berkhotbah di depan para hadirin, dia duduk paling depan. Apa yang dilakukan? Hanya menatap Sang Buddha. Ya, karena terpesona dan sangat-sangat mengagumi sosok Sang Buddha. Nah, kemudian dia berpikir, wah, saya kalau jadi umat awam tidak bisa ketemu Sang Buddha tiap hari.
Kalau saya jadi biku, saya bisa menjadi atau bertemu dengan Sang Buddha setiap hari. Nah, kemudian dia mohon izin kepada orang tuanya untuk menjadi biku, dan akhirnya dia menjadi biku, dan apa yang diinginkan tuh tercapai. Setiap hari dia nempel, terus ikut Sang Buddha kemana-mana. Ikut kemana-mana Sang Buddha berada, dia selalu ada. Dan dia tidak lepas dari Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengetahui wakali ini, namun Sang Buddha biarkan aja. Dibiarkan saja. Nah, suatu hari Sang Buddha melihat, wah, wakali ini kalau nggak dinasihatin, nanti dia akan penuh kemelekatan kepada saya, dia tidak akan mencapai kesucian. Nah, kemudian Sang Buddha memanggil wakali, dan Sang Buddha memberi nasihat seperti ini. Wakali, apa gunanya engkau menatap tubuh busukku ini? Wakali, ia yang melihat Dhamma sesungguhnya melihat aku. Ia yang melihat aku juga melihat Dhamma. Wakali, hanya ia yang melihat Dhamma yang benar-benar melihat aku. Ia yang ingin melihat aku harus melihat Dhamma. Kata-kata ini sangat terkenal. Kita sering dengar kata-kata ini ya. Ternyata kata-kata ini sebetulnya ditujukan kepada wakali. Ya, dinasihatkan pada wakali, dan itu akhirnya sering disampaikan oleh para penceramah, dan kita sering dengar kata-kata ini. Barang siapa yang melihat Dhamma, maka dia akan melihat Sang Buddha. Apalagi di zaman sekarang yang kita tidak bisa bertemu dengan Sang Buddha. Apa yang kita lakukan? Kita harus belajar Dhamma, praktek Dhamma, agar setelah kita merasakan, mencicipi indahnya Dhamma, maka kita akan merasakan kehadiran Buddha. Ini pesan dari Sang Buddha. Jadi ini juga disampaikan kepada wakali. Wakali, jangan kamu nempel terus kepada saya. Ayo, praktekkan Dhamma. Kalau praktekkan Dhamma, walaupun kamu jauh, tetap kamu bisa melihat aku. Nah, tapi si wakali ini mungkin karena saking terpesonanya, masih saja nempel terus sama Sang Buddha. Nah, suatu hari tiba saatnya masa wasa. Nah, ketika masa wasa, sebelum masa wasa, Sang Buddha memanggil wakali. Wakali, kamu pergi dari sini, cari tempat lain untuk berwasa. Jadi jangan ikut saya. Jadi Sang Buddha mengusir wakali. Karena Sang Buddha ingin supaya wakali ini menjadi sadar. Kalau terus nempel sama Sang Buddha, dia tidak akan mendapat kemajuan. Jadi Sang Buddha mengusir dia untuk tinggal sendiri supaya dia sadar akan praktek Dhammanya. Nah, setelah itu pas masa wasa, dia karena patuh kepada Sang Buddha, dia tidak berani melawan karena dia memang sangat mengagumi Sang Buddha. Apa yang Sang Buddha katakan dia akan turutin, sehingga dia pun meninggalkan Sang Buddha untuk puasa sendiri di daerah di Gunung Gijakuta, Gunung Cap Burung Nasar. Bagi Anda yang pernah ke India pasti pernah ke sana. Nah, di sana wakali itu dia jadi patah hati. Nah, ini biku juga bisa patah hati. Patah hati dia. Waduh, Sang Buddha kok mengusir saya? Berarti Sang Buddha sudah tidak lagi menganggap saya. Aduh, buat apa saya jadi biku sudah kalau begini? Kalau Sang Buddha sudah tidak bisa saya lihat lagi. Ya, dia patah hati. Kemudian dia berpikir, wah, lebih baik saya mengakhiri hidup saya aja dah. Saya mau bunuh diri. Biku juga mau bunuh diri nih ya. Nah, karena dia belum mencapai kesucian dan dia patah hati, dia pengen bunuh diri. Nah, pikiran itu ditangkap oleh Sang Buddha. Sang Buddha dari kejauhan mengetahui, wah ini wakali ini kalau nggak disadarkan, dia bisa bunuh diri nih.
Nah, akhirnya Sang Buddha dengan kekuatan batinnya mengirim bayangannya kepada Wakali dan memberikan sebuah syair yang ada di Dhammapada, ya, Dhammapada 381. Apa syairnya itu? Pamo jabahulo biku pasano buddha sasane adi gaje adang santang sangka rupa samang sukhang. Apa artinya? Dengan gembira dan penuh keyakinan dalam ajaran Buddha yang terdiri dari 3 latihan, seorang biku akan mencapai nibbana yang damai karena lenyapnya kondisi-kondisi kemelekatan. Jadi, seorang yang menjalani ajaran Sang Buddha, dia harus penuh kegembiraan, penuh keyakinan. Jadi, kalau kita mempraktek Dhamma itu dengan senang hati, dengan gembira, maka kita akan mudah mendapatkan kemajuan. Ya, apapun juga dalam hidup ini, kalau kita menjalaninya dengan senang hati, dengan gembira, dengan penuh keyakinan, maka hasilnya juga akan baik. Nah, setelah Sang Buddha mengucapkan syair ini, kemudian Sang Buddha merentangkan tangannya dengan kekuatan batinnya dan mengucapkan syair lagi kepada Wakali, Ehi Wakali Mahabhayi, Olo Kehi Tathagatan, Ahangtang Udharisami, Pangke Sanang Wakun Jarang. Artinya, datanglah Wakali, jangan takut, lihat aku Tathagata. Aku akan mengangkatmu ke nibbana dalam kedalaman sangsara itu ya. Dan tidak berawal, bagaikan seorang yang menarik seekor gajah dari lumpur. Syair berikutnya, Ehi Wakali Wabhayi Molokehi Tathagatan Ahantang Mocayi Sami Rahu Gahang Wasariang Wasuriang. Datanglah Wakali, jangan takut, lihatlah Tathagata, aku akan membebaskan engkau dari belenggu kotoran, seperti aku membebaskan matahari dari belenggu Rahu. Itu maksudnya membebaskan matahari dari belenggu Rahu itu artinya itu dewa matahari itu ditangkap oleh Rahu raksasa. Ini seperti zaman sekarang gerhana matahari. Ya, mirip seperti itu maksudnya. Selanjutnya, Ehi Wakali Mabhayi Olokehi Tathagatan Tang Ahantang Mocahi Sami Rahu Gahang Wajam Dimang. Datanglah Wakali, jangan takut, lihatlah Tathagata, aku akan membebaskan engkau dari belenggu kotoran, seperti aku membebaskan bulan dari belenggu Rahu. Nah, syair ini diucapkan kepada Wakali, membuat Wakali ini menjadi bergembira, muncul semangat, muncul kegiuran, muncul keyakinan, sehingga dia pikirannya terkonsentrasi pada saat itu. Terkonsentrasi, dia masuk ke dalam meditasi pandangan terang, karena terinspirasi dengan ucapan Sang Buddha itu. Dengan keyakinannya itu, sehingga dia bisa mencapai kesucian. Setelah Sang Buddha mengucapkan syair itu, dia masuk ke dalam meditasi pandangan terang, merenungkan tilakana, anicca, dukkha, anatta, dan dia bisa mencapai kesucian. Nah, jadi Wakali ini mencapai kesucian itu dengan dasar keyakinan kepada Sang Buddha. Jadi, Anda juga bisa berlatih diawali dengan memiliki keyakinan kepada Buddha. Keyakinan ini sangat penting karena membuat kita lebih semangat, lebih bergembira dalam mempraktekkan. Ya, banyak orang itu banyak mempertanyakan tentang, wah, Buddha itu ada nggak ya? Buddha itu hebat nggak ya? Nah, itu membuat
praktek damanya akan terhambat. Namun kalau dia punya keyakinan yang kuat seperti Wakali ini, maka akan mudah memperoleh kemajuan. Nah, Wakali ini juga karena hormatnya kepada Sang Buddha, dia itu kalau tidur atau kalau ngapain saja, dia akan melihat di mana Sang Buddha berada. Kalau Sang Buddha ada di timur misalnya, dia akan menghadap timur, dia akan bernamaskara ke arah timur. Dan dia kalau tidur pun kakinya tidak akan menuju arah timur, pasti dia akan menuju arah lain. Jadi di mana Sang Buddha berada, dia akan bernamaskara ke arah itu, dan dia sangat menghormati arah yang di mana Sang Buddha berada. Nah, jadi Wakali ini, kalau Sang Buddha mengatakan para biku harus tingkatkan sadar, tingkatkan keyakinan kepada Tathagata supaya bisa mencapai, supaya punya semangat untuk mempraktikkan Dhamma. Ini Wakali malah terlalu yakin, harus dikurangi karena terlalu fanatik jadinya. Sang Buddha mengurangi supaya dia tidak terlalu fanatik, dan karena keyakinannya itulah dia bisa mencapai kesucian. Nah, kemudian Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Wakali. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang sadhahi sadadhi mutanang yadidang Wakali. Para biku di antara para siswaku yang setia kepada Buddha, biku Wakali adalah yang terbaik. Jadi Wakali ini sebagai biku yang paling setia kepada Sang Buddha. Nah, kita perlu mencontoh dari Wakali ini tentang kesetiaan kita kepada Buddha, keyakinan kita kepada Buddha. Nah, inilah cerita Wakali. Tidak panjang. Kemudian kita cerita tentang Rahula Thera dan Thera Rahula dan Thera Ratapala. Ternyata Thera Rahula dan Thera Ratapala ini dulunya itu berteman, ya, berteman. Jadi walaupun sekarang di kehidupan terakhirnya tidak berteman, bertemu terus, namun di kehidupan awal-awalnya mereka ini berteman. Nah, di zaman Buddha Padumuttara, jadi sebelum Buddha Padumuttara, dua orang ini, Bakal Rahula dan Bakal Ratapala, dua-duanya ini adalah anak orang kaya. Ya. Setelah orang tuanya meninggal, mereka mewarisi harta kekayaan. Nah, kemudian mereka berpikir, orang tua kita sangat kaya raya, namun ketika dia meninggal, dia tidak membawa hartanya apapun juga. Dia semua hartanya ditinggalkan. Sekarang kita yang menikmati kekayaannya. Wah, kita jangan sampai tidak membawa kekayaan kita untuk kehidupan akan datang. Oleh karena itu, kita harus membawa harta kita ini untuk kehidupan kita akan datang. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan caga atau kedermawanan. Nah, Bakal Rahula dan Bakal Thera Ratapala ini, mereka setiap harinya memberikan dana kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari mereka mengeluarkan hartanya untuk berdana. Nah, suatu hari kedua orang ini melihat atau bertemu dengan dua orang pertapa, ya, dua orang pertapa sakti. Dua orang pertapa ini mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, jadi Bakal Thera Rahula berguru kepada satu pertapa yang ini, Thera Ratapala, Bakal Thera Ratapala berguru kepada yang satunya.
Dan mereka mengabdi kepada guru ini, mereka berdana kepada guru ini, dan setiap kali guru ini selesai mendapatkan dana makan, para guru ini menceritakan tentang alam dewa. Jadi salah satu gurunya ini, yang gurunya Bakal Rahula ini, dia ini sering berkunjung ke alam dewa naga, ya, dewa naga itu di lautan. Jadi itu betul, naga itu memang ada dan mereka bisa tinggal di lautan, ya kayak film Sun Wukong lah. Cuman kalau kita sendiri lihat tidak pernah ditemukan naga itu di lautan. Namun menurut cerita ini dewa naga itu ada, dan memang di cerita-cerita Suta dewa naga ada yang tinggal di laut. Jadi gurunya Bakal Rahula ini dia sering berkunjung ke kerajaannya dewa naga di sana, dan dia bercerita kepada Bakal Rahula ini, sehingga Bakal Rahula ini terinspirasi. Nah, kemudian dia bertanya, bisakah saya bertekad untuk hidup akan datang bisa menjadi Raja Naga? Oh, bisa. Kamu kan sudah banyak berbuat baik. Arahkan pikiranmu kepada sana, Dewa Naga. Oh ya, baik. Sebaliknya, Bakal Thera Ratapala ini, gurunya ini sering berkunjung ke surga Tawatimsa dan bertemu dengan Saka, Raja Dewa. Nah, gurunya ini sering bercerita kepada Bakal Thera Ratapala tentang keadaan surga Tawatimsa. Akhirnya Thera Ratapala ini bertanya kepada gurunya, bisakah saya terlahir di sana? Oh ya, bisa. Ketika kamu sudah berbuat baik ini, arahkan pikiran kamu, bertekadlah supaya terlahir sebagai Dewa Saka. Karena mereka banyak berbuat kebaikan, sehingga tujuan mereka pun tercapai. Jadi Bakal Rahula terlahir sebagai Dewa Naga Pathawindara, dan Bakal Ratapala terlahir sebagai Saka, Dewa Tawatimsa. Nah, ketika Bakal Rahula ini lahir sebagai Raja Naga, dia menyesal. Waduh, kenapa tubuh saya jadi seperti ini, jadi seperti reptil? Ya kan, naga kan seperti ular gitu. Wah, dia menyesalin, waduh, guru saya ini ternyata kurang tinggi ilmunya. Hanya tahu dewa yang ada di alam naga ini. Ya sudahlah, diterima aja, dinikmatin sebagai Dewa Naga. Dan Bakal Ratapala terlahir sebagai Dewa Saka. Wah, ini Raja Dewa. Pangkatnya lebih tinggi. Nah, setiap 2 minggu sekali, itu sering ada pertemuan. Jadi di sana itu para naga, karena Raja Naga Pathawindara ini di bawah naungan atau di bawah kekuasaan dari salah satu dari 4 Raja Dewa, yaitu Raja Dewa Wirupaka. Wirupaka ini punya bawahan banyak, dan salah satunya adalah Raja Naga Pathawindara. Jadi Raja Naga Pathawindara naik ke Tawatimsa untuk ikut pertemuan. Di pertemuan itu dia bertemu dengan teman baiknya di masa lalu, yaitu sekarang menjadi Dewa Saka. Wah, akhirnya Dewa Sakanya bertanya, kamu lahir sebagai, kok bisa jadi naga? Iya nih, salah guru saya nih. Jadi tidak bisa lahir sebagai yang lebih tinggi. Wah, kamu beruntung bisa lahir di Dewa Saka. Kemudian Dewa Saka mengatakan kepada temannya Naga Pathawindara, udah, kamu jangan putus asa. Kamu bisa kok jadi seperti saya. Ini kebetulan sekarang sudah muncul Buddha Padumuttara di dunia. Kamu pergilah ke sana, berdanalah kepada Buddha,
dan bertekadlah untuk menjadi Saka seperti saya. Dan kita bisa bertemu lagi di sini. Udah Saka kan cuma satu ya. Maksudnya lahir di alam dewa yang lebih tinggi lah di Timsa. Oh, baiklah kalau gitu. Akhirnya Raja Naga ini selesai pertemuan, dia pulang. Dia menyamar atau bukan menyamar. Dia berubah wujud menjadi seorang pemuda dan dia menemui Buddha Padumutara. Pada kesempatan itu, dia mengundang Buddha Padumutara untuk menerima dana makan di istananya di laut. Wah, ini di laut nih. Nah, di laut, kemudian Sang Buddha menerima undangannya dan Sang Buddha memanggil asisten pribadinya yaitu bernama Yang Mulia Sumana untuk mengumpulkan para biku pokoknya yang memiliki yang sudah arahat dan memiliki kemampuan batin ya karena kan masuk ke laut harus punya kemampuan batin ya mempunyai kemampuan batin. Akhirnya Yang Mulia Sumana mendata siapa-siapa yang sudah arahat yang punya kemampuan batin. Nah, ikutlah Sang Buddha ke istananya Raja Naga Patawindara. Setelah itu, Raja Naga berdana. Pada saat itu dia melihat di sisi Sang Buddha adalah muncul seorang biku yang sangat mirip dengan Sang Buddha yang bernama Uparewata. Uparewata ini putranya dari Sang Buddha, jadi seperti Rahula begitulah. Nah dia lihat, wah, saya terpesona, kok wajahnya mirip ya. Kemudian dia bertanya kepada salah satu biku, siapa Bante yang di sana? Oh, itu putranya Sang Buddha. Wah, akhirnya karena dia terpesona dengan putra dari Sang Bagawa, kemudian dia berdana kepada Sang Buddha selama 7 hari berturut-turut, dan setelah itu dia bertekad di depan Sang Buddha Padumutara. Saya setelah berbuat baik ini ingin menjadi seperti putra dari Sang Bagawa yaitu Yang Mulia Uparewata. Kemudian Sang Buddha Padumutara mengatakan cita-cita kamu akan tercapai setelah nanti di zaman Buddha Gautama. Nah, setelah itu dia bergembira dan pada kesempatan pertemuan berikutnya di alam dewa Tawatimsa, dia ketemu lagi dengan temannya Dewa Saka. Dewa Saka bertanya, gimana? Kamu sudah berbuat baik? Sudah? Sudah kamu bertekad mau lahir di alam Tawatimsa? Oh teman, saya tidak jadi bertekad di Tawatimsa. Loh kenapa? Jadi kamu bertekad apa? Oh, saya bertekad karena saya melihat ada putra dari Sang Bagawa yang sangat mempesona. Saya akhirnya bertekad untuk menjadi seperti putra dari Sang Buddha. Nah, kemudian dia mengatakan juga kepada temannya Dewa Saka, Anda juga perlu bertekad di depan Sang Buddha. Berdanalah kepada beliau dan bertekadlah untuk mencapai seperti murid Sang Buddha untuk mencapai kesucian. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi, Dewa Saka ini pun turun ke dunia, berdana kepada Sang Buddha, dan dia melihat ada seorang biku yang dia kagumi, yang memiliki keyakinan, sehingga dia bertekad seperti biku itu. Dan Sang Buddha Padumutara menyatakan bahwa dia akan mencapai apa yang cita-citakan pada zaman Buddha Gautama. Jadi inilah cerita dari cita-cita masa lampau di zaman Buddha Padumutara. Kemudian
Di zaman Buddha Pusa, nah Ratapala ini sebagai pengatur persembahan kepada Buddha Pusa. Jadi ceritanya itu, Buddha Pusa ini, persembahannya itu, dana makan dan segala macam itu dimonopoli oleh seorang raja. Nah raja ini punya 3 putra, jadi saudara tiri dari Buddha Pusa. 3 putranya ini karena berhasil menumpas pemberontakan, akhirnya raja memberikan hadiah. Nah, raja mengatakan, apa yang ingin kalian mau? Saya ingin memberikan hadiah, katakan saja. Mereka mengatakan, saya mau minta diberi hak untuk memberikan atau melayani Buddha Pusa dan para biku. Oh, enggak bisa, itu enggak bisa. Kalau gitu, gini aja lah, 7 tahun dah. Wah, 7 tahun terlalu lama. 6 tahun bagaimana? Ah, terlalu lama. Akhirnya turun menjadi 3 bulan. Ya sudah, saya serahkan kepada kamu 3 bulan untuk mengurus persembahan kepada Sang Buddha. Dan pada saat masa wasa, mereka bertiga ini menjadi samanera, karena samanera itu masih boleh berdana, bukan sebagai biku ya. Kalau samanera yang memberikan dana kepada bikunya malahan. Dan mereka mengutus 3 orang sebagai manajer lah untuk mengatur, mengolah semua dana makan setiap harinya. Jadi ada yang bagian mengumpulkan beras, gandum, bahan-bahan, ya mencari. Jadi orang bilang itu bagian purchasing lah, beli. Yang satu bagian pergudangan, ya dia mengatur semua disimpan udah. Dan yang satu bagian masak, jadi dia bagian masak. Nah, 3 orang ini ternyata sekarang ini menjadi Raja Bimbisara, Wisaka, si pedagang. Ini bukan Wisaka yang wanita, ya Wisaka laki-laki. Ini suami dari Damadina, ya, yang mulia Damadina, dan yang mulia Ratapala. Jadi 3 orang ini ternyata bertemu lagi di kehidupan zaman Sang Buddha Gautama. Nah, kalau Anda pernah dengar cerita Raja Bimbisara yang dikasih mimpi oleh sanak keluarganya, itu di zaman Buddha Pusa, karena mereka ini kan punya tukang masaknya. Jadi Raja Bimbisara ini bagian urusin masakan. Nah, itu tukang masaknya itu mencuri, ya, curi makanan-makanan itu, sehingga mereka jadi peta, dan akhirnya minta Raja Bimbisara untuk menolong mereka. Itu cerita dari Ratapala sebagai pengatur persembahan kepada Buddha Pusa. Jadi dia punya jasa kebajikan juga. Setelah itu mereka lahir di alam yang berbahagia, di alam surga. Dan di zaman Buddha Kasapa, ini Rahula sebagai Pangeran Pathawindara, ya, putra tertua dari Raja Tiki dari negeri Kasi, ya. Dan Pangeran Pathawindara ini adalah putra mahkota. Dia punya 7 adik perempuan. 7 adik perempuannya ini, yang pertama adalah bernama Putri Sumani, yang sekarang akhirnya menjadi Teri Kema, ya, bakal Teri Kema. Putri Samanaguta, bakal Teri Palawana. Putri Bikuni, bakal Teri Patacara. Putri Biku Daika, bakal Teri Kundalakesa. Putri Dama, bakal Teri Kisah Gotami. Putri Sudama, bakal Teri Damadina. Putri Sangga Daika, bakal Wisaka. Dan masing-masing dari putri ini, mereka ini berdana membangun sebuah wihara. Nah, Pangeran Pathawindara ini mengatakan kepada adik-adiknya, saya ikut deh
berdana kepada titip dana pembangunan. Adik-adiknya mengatakan, ya kamu kan bakal raja, ya kamu bangun sendirilah. Oke deh kalau gitu. Akhirnya Pangeran Patawindara membangun 500 wihara, ya, untuk Sang Buddha dan para bhikkhu. Karena kebajikannya inilah dia juga sering terlahir di alam yang berbahagia. Nah, kehidupan dalam pertapaan terakhir, ya, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir ini ceritanya terpisah, ya. Jadi masing-masing punya ceritanya masing-masing. Jadi pada masa kehidupan Buddha Gautama, Pangeran Patawindara terlahir sebagai Pangeran Rahula, jadi putra Pangeran Siddhartha dan Permaisuri Yasodhara. Teman main Rahula adalah Ratapala, putra Ratapala, pedagang kaya dari kota Tulakotila di kerajaan Kuru. Jadi ayahnya itu kepala suku, ya, di kota Tulakotila. Jadi pedagang kaya, orang kaya. Nah, jadi satu-satu kita akan cerita tentang Rahula. Rahula menjadi Samanera pertama. Jadi pada saat Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, jadi kalau kita hitung, ya, Sang Buddha meninggalkan istana, ketika itu Rahula baru lahir. Kemudian Sang Buddha menjalani pertapaan selama 6 tahun, akhirnya menjadi Buddha. Berarti umur Rahula itu 6 tahun juga waktu itu. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, di tahun itu juga beliau membabarkan Dhamma. Setelah membabarkan Dhamma, beliau ke Weluwana Arama. Jadi wasa keduanya itu adalah di Weluwana Arama. Setelah wasa selesai, Sang Buddha turun ke Kapilawastu 7 tahun kemudian berarti. Jadi Rahula ini berumur 7 tahun. Nah, pada saat itu Sang Buddha sedang ada di Kapilawastu. Ibunya Rahula ini, yaitu Putri Yasodhara, mengatakan kepada anaknya, Rahula, itu adalah ayahmu, mintalah warisan kepada dia. Nah, kalau Anda pernah baca atau pernah dengar Narasihagata itu adalah tentang cerita dari atau syair yang diucapkan oleh Putri Yasodhara kepada Rahula tentang Sang Buddha, ini tentang ayahnya. Anda bisa baca nanti Narasihagata itu. Nah, kemudian Rahula menghampiri Sang Buddha dan minta warisan. Karena namanya anak kecil, ya, ayah saya mau minta warisan. Sang Buddha mengatakan, warisan apa ya? Saya sudah meninggalkan semua harta warisan. Tidak ada yang bisa saya berikan kepada dia dalam hal warisan. Jadi Sang Buddha berpikir, wah, ini warisan yang lebih berharga adalah warisan Dhamma, warisan kesucian. Akhirnya Sang Buddha mengatakan, baiklah anak Rahula, saya akan memberikan kamu warisan. Sang Buddha memanggil Yang Arya Sariputta untuk menapis Rahula untuk menjadi Samanera. Jadi guru pentapis dari Rahula adalah Yang Arya Sariputta. Dan acaryanya, jadi upajayanya itu Bante Sariputta, acaryanya yaitu Bante Moggallana. Jadi gurunya ini dua-dua orang hebat semua. Nah, namun Rahula ini walaupun masih kecil, dia ini sangat baik, ya, sangat bisa diandalkan. Jadi dia sangat turut sama Sang Bagawa, sama gurunya. Jadi Sang Buddha memberikan nasihat kepada Rahula. Rahula, bergaulah dengan teman-teman yang baik. Berdiamlah dalam hutan. Makanlah secukupnya.
Buddha berikan nasihat kepada Rahula. Jangan melekat pada 4 kebutuhan biku. Jangan melakukan pelanggaran sehubungan dengan pengendalian seorang biku. Jagalah 6 indria juga. Tetaplah penuh perhatian terhadap batin dan jasmani, sehingga menjadi bosan terhadap tubuh ini. Latihlah batinmu untuk melepaskan gagasan bahwa jasmani ini menarik. Konsentrasikanlah pikiranmu. Begitu gagasan kekekalan disingkirkan, renungkanlah kepalsuan dari ego. Dan Sang Buddha memberikan nasihat kepada Rahula untuk menjalani kehidupan sebagai samanera dengan sebaik-baiknya. Dan Rahula ini punya sifat yang sangat baik. Jadi beliau ini setiap pagi memungut segenggam pasir, ya, kemudian melemparkannya sambil mengucapkan, semoga aku mendapat teguran dari Sang Bagawa, dari para biksu, dari guru-guru yang lain, sebanyak butir-butir pasir yang ada dalam genggaman. Nah, kalau kita ditegur marah-marah, tapi Samanera Rahula ini sangat-sangat senang. Jadi para biku itu sering iseng, ya. Nanti kalau Sang Buddha itu Rahula datang gitu, dari jauh dilihat, nah, kemudian sapu dijatuhkan. Kemudian para biku bertanya, ini siapa ini yang jatuhkan? Nah, Rahula ini tidak pernah marah. Dia akan mengambil sapu itu, memungut sapu itu, dan dia malah mengucapkan, mohon maaf, Bante, saya yang salah. Dia terima. Dan dia sangat rendah hati dan mudah, ya, sangat mudah dinasehati. Inilah kelebihan dari Samanera Rahula. Dan Samanera Rahula ini suatu hari Sang Buddha itu melihat, ya, para biku itu kalau tidur sama umat, sama Samanera, sama umat, mereka itu kacau tidurnya. Ada yang norok, ada yang mendengkur, ada yang guling sana guling sini. Akhirnya para biku ini mengeluh kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha akhirnya menetapkan bahwa biku tidak boleh tidur sama umat, termasuk sama Samanera. Itu aturan dari Sang Buddha, dan itu ada di Pacittiya. Akhirnya karena Samanera Rahula ini masih Samanera, bukan biku, nah akhirnya dia bingung. Biasanya tidur dengan para biku, sekarang dia harus tidur sendiri. Para biku mengatakan, kamu harus cari tempat tidur sendiri, kita nggak bisa tidur sama kamu karena ini aturan, ya, ini Pacittiya. Akhirnya Rahula bingung mau cari tempat di mana mau tidur. Akhirnya dia ketemu WC-nya atau kamar mandinya Sang Buddha. Nah, dia tidur di situ. Nah, suatu hari Sang Buddha ingin ke WC. Kok ada orang di dalam? Sang Buddha mendahem. Dia Rahula mengatakan, siapa? Oh, ada orang berarti ini. Sang Buddha mengucapkan, ini Tathagata. Wah, Rahula cepat-cepat keluar. Mohon maaf, saya tidur di WC. Sang Buddha mengatakan, waduh, ini para biku ini keterlaluan ini. Masa Samanera bisa tidur di WC? Bagaimana kalau ada Samanera yang lain dia melakukan sebegini juga? Bisa kacau nih. Akhirnya Sang Buddha memanggil Raja Sariputta dan bercerita tentang hal ini. Ini kalau dibiarkan nanti semua Samanera seperti ini, kasihan juga. Nah, kemudian Sang Buddha menetapkan aturan yang baru. Para biku boleh tidur sama umat tidak lebih dari 3 hari. 3 malam. Tidak lebih dari 3 malam.
akhirnya ditetapkan peraturan seperti itu. Dan Rahula ini walaupun dia anak dari Sang Buddha, dia tidak pernah sombong. Woi, saya anaknya Sang Buddha loh, harus dihormati. Nggak pernah. Malah dia sangat-sangat rendah hati. Ya, dia tidak merasa dia sebagai anak yang diistimewakan seperti itu. Nah, karena dia sangat patuh dengan aturan, kemudian para biku ini membicarakan Rahula. Kemudian Sang Buddha mendengar. Kalian sedang bicarakan siapa? Oh, Rahula ini loh, sangat patuh Bante. Oh, Sang Buddha mengatakan, dia itu tidak hanya di kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau juga dia sudah begitu. Kemudian Sang Buddha menceritakan kisah Jataka di Lapatha Mija. Ya. Jadi kisahnya itu di zaman itu Sang Buddha terlahir sebagai rusa, ya, raja rusa. Nah, rusa ini mempunyai seorang keponakan. Jadi kakaknya Bodhisattva ini seorang wanita punya anak. Nah, anaknya ini diantar oleh ibunya kepada Bodhisattva. Tolong ajarkan anak saya ini supaya dia pintar, supaya dia tidak bisa lolos kalau kena jebakan, ya. Karena rusa itu sering ditangkap oleh para pemburu. Oh ya, baik. Kemudian Bodhisattva mengajarkan, dah kamu nanti setiap hari jam sekian sampai jam sekian kamu datang sini ya, seperti sekolah lah. Dan anak ini selalu datang tepat waktu dan dia disiplin sekali, mengikuti apa yang diajarkan oleh Bodhisattva. Nah, suatu hari anak ini ketangkap, kena jebakan, ya. Dia dijebak, nggak bisa bergerak. Kemudian perusa yang lain mengetahui, nah rusa yang lain itu melaporkan pada ibunya. Nah, ibunya ini menemui Bodhisattva. Ayo, ini gimana nih anakku ditangkap? Apakah kamu sudah mengajari dia untuk bisa melepaskan jeratan? Nah, Bodhisattva mengatakan, tenang. Semua sudah saya ajarkan. Tenang aja, nanti dia akan lolos dan dia akan pulang menemui kamu. Tenang saja ya, sudah kamu pulang aja, tenang aja. Nah, akhirnya, dan benar, anak ini ketika dia dijerat, dia berpikir, wah saya tidak bisa, makin saya meronta, makin ketat jeratannya. Akhirnya dia melemaskan badannya, melumuri badannya dengan kotoran, kemudian mengeluarkan liur, mengeluarkan lidahnya, lemas, kaku, seperti mati. Jadi dia mengakukan tubuhnya seperti rusa yang mati. Nah, kemudian datanglah pemburu. Pemburu ini lihat, wah, ini dapat nih. Kok sudah mati? Wah, kalau sudah mati ini digoyang-goyang, mati sudah ini. Ya sudahlah, kalau gitu nanti saya masak di sini aja dah. Nah, akhirnya jeratannya dilepas, kemudian pemburu itu menyiapkan api. Ya, ketika pemburu itu menyiapkan api, rusanya bangun, langsung lari dia dengan secepatnya. Loloslah dia dan dia pulang ke rumahnya, temu ibunya. Nah, ini happy ending ceritanya. Jadi Sang Buddha mengatakan anak itu adalah Rahula. Nah, Bodhisattva adalah Raja Rusa dan ibunya itu adalah Upalawana. Nah, ini kisah dari Jataka tentang Rahula. Dan kalau Anda buka Majjhima Nikaya, buku Majjhima Nikaya, Majjhima Nikaya 61. Ya. Di sana ada Rahula. Rahula
berjudul Ambalatika Rahula Wado. Jadi nasihat kepada Rahula di Ambalatika. Jadi Sang Buddha menjelaskan tentang pentingnya berkata jujur. Jadi pada saat itu Rahula masih berusia 7 tahun. Jadi Sang Buddha memberikan nasihat pentingnya berkata jujur. Ya. Bahkan ketika Anda sedang bersenda gurau. Nah ini Sang Buddha menekankan kepada Rahula pentingnya menjalani peraturan dengan sungguh-sungguh. Kemudian di Majjhima Nikaya yang lain, yaitu Maharahula Wada Sutta Majjhima Nikaya 62. Jadi ketika itu Rahula sudah berusia 18 tahun. Nah ini tiba saatnya Sang Buddha membuat Rahula mencapai kesucian. Ya, Buddha membabarkan khotbah yang berjudul Maharahula Wada untuk memberikan penjelasan praktis tentang meditasi pandangan cerah. Nah ini sudah tingkat tinggi. Nah kemudian ada lagi di Samyutta Nikaya. Jadi ada 22 sutta dibabarkan kepada Rahula di dalam Samyutta Nikaya. Ya, membentuk bab yang berjudul Rahula Sangyutta. Ada juga di Anguttara Nikaya. Nah ini, jadi Anda bisa baca banyak khotbah-khotbah kepada Rahula oleh Sang Buddha. Dan akhirnya Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Rahula. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang, sikha kamanang yadidang Rahulo. Para biku, di antara para biku yang menyukai teguran, sehubungan dengan 3 latihan, Rahula adalah yang terbaik. Jadi kalau kita bisa meniru ya teladan dari Rahula bahwa menjalani aturan itu tidak perlu sampai menyalahkan yang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, Rahula ini tidak pernah menyalahkan yang lain. Dia akan bereskan sendiri. Dan itulah memang karakter dari Rahula yang perlu kita contoh. Ya, kita selalu mencari kesalahan orang. Ini siapa ini yang buang sampah sembarangan? Nah, tapi juga kita tidak membereskannya. Nah, Rahula tidak seperti itu. Dia akan membereskan tanpa menyalahkan yang lain. Nah, ini yang kita contoh Rahula ya. Selanjutnya Pantera Tapala. Anda bisa baca sendiri di Majjhima Nikaya 82 Ratapala Sutta. Ini cerita Ratapala ya di sana. Jadi pada saat itu Sang Buddha berkunjung ke negeri Kuru ya. Dan di kotanya Ratapala ini, Ratapala juga ikut mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Setelah dia mendengarkan khotbah Sang Buddha, dia merenungkan, wah, sulit untuk mencapai kesucian kalau saya sebagai perumah tangga. Untuk menjalani 3 latihan, saya harus meninggalkan kehidupan duniawi menjadi biku. Kemudian dia menemui Sang Buddha, mohon ditabis menjadi biku. Sang Buddha mengatakan, apakah kamu sudah mendapatkan izin dari orang tuamu? Oh ya, belum. Nah, seorang Buddha tidak akan mentabis seseorang tanpa mendapatkan izin dari orang tuanya. Akhirnya dia pulang, dia minta izin kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak mau kasih, ya karena dia anak satu-satunya. Nah, anak tunggal, pewaris tahta. Wah, karena tidak diberi izin, dia ngambek. Ya, mogok makan, mogok minum, mogok apa saja. Akhirnya dia tidur di lantai. Ya, dia mengatakan, biar saya mati di sini kalau saya tidak diberi izin. Ya, orang tuanya itu menghibur dia, sudahlah, kamu juga makan, ayo minum. Kalau enggak kamu mati loh, biar saya mati di sini. Sehari, 2 hari orang tuanya memberikan nasihat,
Diajak ngomong, nggak mau. Pokoknya saya mau jadi biku. Ini orang biasa tekadnya ini ya. Akhirnya orang tuanya bohwat dah. Panggil temannya. Ayo, kalian kan teman-temannya. Mungkin dia lagi mau mendengarkan. Kasih tahu dia bahwa ya kamu jadi biku juga belum tentu enak loh. Kamu ini kan sudah sudah selama ini tidak pernah hidup susah. Kamu selama ini hidupnya enak, anak orang kaya, apa aja ada. Nah, kalau kamu jadi biku, woi itu udah gampang. Semuanya harus sendiri. Nah, harus tinggal di hutan, masa kamu bisa? Nah, teman-temannya mempengaruhi dia seperti itu, tapi Ratapala tetap mengatakan, saya mau jadi biku, gak peduli dah kamu ngomong apa. Akhirnya teman-temannya bohwat juga. Kemudian teman-temannya mengatakan kepada orang tuanya, sudahlah Pak, Ibu, kasih dia izin aja. Kalau tidak dikasih izin, dia mati. Anda tidak ketemu dia lagi. Tapi kalau dia dikasih izin, dia jadi biku, dia akan ketemu lagi nanti dengan Anda. Kalau dia tahan jadi biku, kalau dia nggak tahan, kan dia kembali lagi ke rumah. Itu tenang aja lah, kasih aja lah, nggak apa-apa. Nah, akhirnya orang tuanya berpikir begitu, ya, daripada anak saya mati, ya udahlah, dia jadi biku saja. Nah, kemudian Ratapala mendapatkan izin menjadi biku. Setelah itu dia makan lagi, minum, menguatkan tubuhnya. Setelah itu dia menemui Sang Buddha. Dan akhirnya dia menjadi biku. Dan ketika jadi biku, Sang Buddha kembali ke Sawathi. Dia ikut Sang Buddha kembali ke Sawathi. Nah, di Sawathi dia berlatih, ya, berlatih meditasi, dia berlatih, dan mencapai arahata. Setelah dia mencapai arahat, 12 tahun kemudian, dia minta izin kepada Sang Buddha untuk pulang ke rumah orang tuanya, mengunjungi orang tuanya. Sang Buddha melihat kemampuannya, ini seorang arahat, tidak mungkin sudah lepas. Seorang arahat sudah tidak mungkin lagi tergoda. Akhirnya Sang Buddha memberi izin. Nah, kemudian Ratapala pulang. Ketika pulang, mau ke rumahnya, menuju rumahnya, orang tuanya itu dari atas itu melihat, ada biku tuh. Ini biku ini, gara-gara biku ini nih, anak saya nih, nggak pulang-pulang sampai sekarang. Akhirnya orang tuanya ini jadi benci sama kalau ada para biku. Kalau ada para biku datang nggak dikasih makan, malah dicaci maki. Jadi Ratapala ini datang, dia kena sudah 12 tahun udah ketemu anaknya, dia tidak mengenali. Karena kepalanya gundul, penampilannya seperti itu, dia malah caci maki. Kepala gundul, ngapain kamu di sini? Misalnya begitu lah. Caci maki, akhirnya Ratapala diam saja. Kemudian kebetulan keluarlah pembantunya. Pembantunya itu mau buang bubur basi, mau dibuang. Kemudian Ratapala bertanya, apa yang kamu mau buang? Oh, ini bubur basi. Udah, buang ke sini saja. Dibuanglah ke mangkoknya Ratapala. Kemudian pada saat pembantunya itu melihat Ratapala, dia ingat-ingat, rasanya ini saya pernah ketemu ya. Oh, ini tuan muda saya nih yang dulu. Nah, setelah itu dia masuk lagi ke dalam, bertemu dengan nyonyanya. Nyonya, itu saya melihat anakmu yang jadi biku. Loh, di mana dia? Itu lebih di sana. Kemudian istrinya, nyonyanya memanggil suaminya, dan akhirnya suaminya atau bapaknya Ratapala ini menemui dia. Nah, ketika itu Ratapala sedang makan bubur basi di bawah pohon. Orang tua
tuanya itu melihat, ketika dia bertemu, kaget dia. Aduh, anakku, kenapa kamu makan bubur basi? Udah, makan aja di rumah saya. Harusnya makan yang enak, kenapa kamu makan bubur basi? Kepala mengatakan, tadi saya datang, saya mendapat caci maki, bukannya mendapatkan makanan. Sekarang saya dapatnya bubur basi, ya sudah saya makan saja. Akhirnya orang tuanya itu mau mengundang Katapala, tapi Katapala mengatakan, saya sekarang sudah makan selesai, sudah cukup. Nah, kalau gitu besok saya akan mengundang. Ini diundang oleh orang tuanya besok, dan Katapala mengiyakan. Nah, sebelum Katapala datang, orang tuanya berusaha menggoda. Jadi dia menyiapkan harta, emas, ya dia sudah pasang pajang gitu. Kemudian ya Katapala dulu punya istri, ya namanya orang kaya istrinya banyak gitu. Istrinya ini disuruh berdandan yang cantik ya. Nah, kemudian besoknya Katapala datang. Begitu masuk, disambut oleh ayahnya. Ayahnya tidak langsung memberikan dana makan. Ayahnya mengajak Katapala untuk melihat hartanya. Ini warisan kamu dari orang ayah, ini dari ibu, ini dari leluhur kamu. Sudahlah, tinggalkan untuk kebikuannya. Jadi umat awam saja, ini banyak harta, nanti kamu dapat warisan banyak. Nah, Katapala diam saja. Kemudian datanglah istri-istrinya. Wah, kemudian bersujud, ya, memeluk kakinya Ratapala sambil mohon, oh Ratapala, suamiku, bidadari mana? Ceritakanlah, cantiknya seperti apa sih bidadari yang kamu inginkan, kamu ketemui? Ratapala mengatakan, saya jadi biku bukan untuk mendapatkan bidadari, saya menjadi biku untuk mencari kebebasan. Kemudian Ratapala mengatakan kepada ayahnya, mau berumah tangga, kamu mau dana makan apa enggak nih? Kalau tidak dana makan, saya pulang. Oh ya, saya dana makan. Akhirnya Katapala, ayahnya berdana makan kepada Katapala. Selesai Katapala makan, Katapala mengucapkan syair. Seperti ini. Lihatlah sebuah boneka di sini didandani. Ini dia mengatakan kepada istri-istrinya itu. Sebuah tubuh yang dibangun dari luka, sakit, suatu objek keprihatinan, di mana tidak ada kestabilan di dalam. Lihatlah sesosok patung di sini didandani dengan perhiasan dan anting juga. Kerangka tulang belulang yang dibungkus kulit dibuat menarik oleh pakaiannya. Kakinya dihias dengan warna kemerahan dan bedak ditabur di wajahnya. Ia dapat memperdaya seorang dulu, tetapi tidak seorang yang mencari pantai seberang. Rambutnya dihias dalam 8 kepangan, salep dioles di matanya. Ini dapat memperdaya seorang dulu, tetapi tidak seorang yang mencari pantai seberang. Tubuh kotor yang dihiasi indah bagaikan kendi salep yang baru dicat. Ini dapat memperdaya seorang dulu, tetapi tidak seorang yang mencari pantai seberang. Pemburu rusa memasang perangkap, tapi sang rusa tidak terjebak. Kami memakan umpan dan sekarang pergi, meninggalkan si pemburu yang merangkap. Jadi ayahnya memasang umpan, tetapi rusanya tidak terjebak. Setelah memakan umpan, ya dia mendapatkan dana makan tadi. Nah, akhirnya Katapala pergi, meninggalkan rumahnya. Dan Katapala beristirahat atau masuk ke dalam sebuah hutan atau taman lah dikatakan itu, milik dari Raja Kuru bernama Korabia. Nah, pada saat itu Raja sedang rekreasi di taman itu. Ya, kemudian
pembantunya itu mengatakan, Raja, itu ada Bendera Tapala di sini. Oh, Raja ini sudah lama mengenal Bendera Tapala ini waktu sebagai umat. Dan dia tahu kenapa dia jadi biku. Akhirnya Raja mengatakan, saya ingin menemui dia. Akhirnya Raja menyiapkan keretanya, pergi berangkat menemui Bendera Tapala. Setelah bertemu dengan Bendera Tapala, bertegur sapa, Raja mengajukan 4 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Karena mengalami 4 jenis kehilangan ini, beberapa orang mencukur rambut dan janggut mereka, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Artinya, orang itu mau jadi biku itu karena ada 4 alasan, ya, 4 kehilangan. Apa 4 kehilangan itu? Yaitu yang pertama, kehilangan karena penuaan. Jadi ada orang mau jadi biku, jadi pertapa, saya ini sudah tua, sudah tidak ada kerjaan, sudah tidak ada penghasilan, ya, sudah tidak aktif lagi, semua anak-anak sudah besar, sudah hidup sendiri semua, saya jadi biku aja dah. Nah ini, jadi ini alasan pertama kenapa orang itu mau jadi biku. Alasan kedua, karena kehilangan karena penyakit. Jadi ada orang, saya ini sudah sakit-sakitan, kalau saya tidak jadi biku, nanti saya nggak bisa sembuh nih, saya harus jadi biku supaya sembuh. Kemudian juga, saya jadi biku, saya sakit ini nggak ada biaya, kalau saya jadi biku mungkin ada yang bisa nolong saya. Jadi alasan yang kedua karena penyakit. Alasan ketiga karena kehilangan kekayaan. Wah, saya sudah kere, nggak ada duit sudah, hidup saja makannya susah, daripada begini lebih enak jadi biku lah. Jadi biku bisa apa-apa ada, nggak usah mikir makan, semua tetap makan dapat enak, tinggal di wihara, nggak usah mikir cari duit. Nah, kehilangan kekayaan, orang tuh menjadi biku. Yang keempat, karena kehilangan sanak saudara. Wah, saya punya teman ini sudah pada nggak ada, orang-orang sudah, sanak saudara saya sudah mati, orang tua sudah meninggal, saya sebatang kara, daripada segini, sudah jadi biku aja dah. Nah, jadi 4 alasan ini orang menjadi biku. Namun, kata Raja Korabia, Bante Ratapala ini masih muda. Kedua, masih sehat. Ketiga, kaya raya. Keempat, dicintai saudara-saudara, banyak teman. Tapi kenapa Bante mau jadi biku? Meninggalkan keduniawian. Nah, ini pertanyaan dari Raja Korabia. Kemudian Bante Ratapala menjelaskan 4 alasan kenapa beliau menjadi biku. Jadi Bante Ratapala mengatakan, Raja, Sang Buddha sudah menjelaskan ada 4 alasan atau 4 sebab kenapa kita ini menjadi biku. Ya, saya akhirnya menjadi biku. Apa itu? Yang pertama, Upaniyati loko aduwo. Artinya kehidupan di alam manapun juga adalah tidak stabil, terhanyutkan oleh usia tua. Nah, kemudian Bante Ratapala bertanya kepada Raja, Raja,
Raja kan sekarang sudah tua. Masih ingat nggak dulu masih muda? Bagaimana? Oh, saya kalau dulu masih muda, saya ahli sekali dalam menunggang kuda, menunggang gajah, dan saya punya kekuatan yang sangat kuat. Boleh dikatakan saya ini sangat kuat, terkenal kekuatannya. Saya bisa melompat, berlari dengan kecepatan tinggi. Terus sekarang bagaimana? Ya, kalau sekarang mah jalan aja sebentar capek. Ya, dan mungkin saya sudah bisa naik kuda seperti dulu. Ya, kadang-kadang berpikir mau melangkah kiri, malah melangkah kanan. Ya, sekarang usia saya sudah 80. Jadi saya tidak seperti usia muda lagi. Nah, jadi Kepala mengatakan demikianlah kehidupan ini tidak stabil, ya, akan selalu berubah oleh usia tua. Nah, kalau Anda itu tidak ingat kepada usia tua, maka kita tidak menghargai kehidupan ketika kita masih muda. Oleh karena itu, saya menjadi biku, mumpung saya masih muda. Kalau sudah tua, wah, saya nggak bisa apa-apa lagi. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, atano loko anabisaro. Kehidupan di alam manapun juga adalah tanpa naungan, tanpa perlindungan. Kemudian Banteng Ketapala bertanya kepada Raja, Raja, Anda pernah sakit nggak? Punya penyakit nggak? Oh, saya punya penyakit. Sakit apa? Saya sering sakit masuk angin yang sangat parah. Sampai hampir dikatakan mau mati. Akhirnya teman-teman kerabat sudah mengatakan, waduh, sebentar lagi Raja mangkat nih. Sebentar lagi Raja mangkat. Nah, kemudian Ketapala bertanya kepada Raja, Raja, bisa nggak penyakit itu Anda mengatakan kepada teman-teman Anda, oh teman-teman kerabat semua, ambillah penyakit saya, bawa penyakit saya, sehingga saya bisa sehat lagi. Ya tidak bisa. Yang merasakan ya saya sendiri, teman saya tidak bisa merasakan. Ya. Nah, demikian juga Raja. Kita di sini semuanya tidak ada yang bisa melindungi kita. Bahkan diri kita sendiri tidak bisa melindungi diri kita. Ya, dari penyakit, dari hal-hal apapun juga. Jadi kita tidak pernah aman dalam penyakit. Tidak ada tempat ya tanpa perlindungan. Nah, tapi tidak salah kalau kita juga berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Perlindungan yang aman. Kenapa? Karena dengan kita berlindung dan mempraktikkan Dhamma, sehingga kita bisa mencapai tingkatan tertinggi kesucian. Itulah sebenarnya tujuannya. Supaya, yaitu alasan kedua dari Banteng Ketapala, supaya terbebas dari yaitu penyakit tanpa naungan, tanpa perlindungan. Justru karena sehat beginilah, mumpung sehat, makanya saya jadi biku. Kemudian yang ketiga adalah asako loko sabang pahaya gamaniang. Kehidupan di alam manapun juga adalah tidak memiliki apa-apa. Seseorang harus meninggalkan segalanya. Nah, kemudian Banteng Ketapala bertanya kepada Raja, Raja, berapa banyak harta yang kamu miliki? Wih, sangat banyak. Emas dan segala macam. Sekarang, kalau Anda mati, Anda bawa enggak? Jangan dibawa. Terus, hartanya bagaimana? Ya, dikasihkan ke ahli waris. Saya juga tidak tahu diapain sama ahli waris. Nah, berarti harta apapun juga tidak bisa dibawa terus, pasti akan ditinggalkan. Karena itulah saya menjadi biku. Karena tidak ada gunanya memiliki harta materi. Semuanya pasti ditinggalkan.
Inilah alasan ketiga kenapa Bantara Tambalang menjadi biku. Alasan keempat, Uno loko atito tanha daso. Kehidupan di alam manapun juga adalah tidak lengkap, tidak pernah terpuaskan, budak dari ketagihan. Tanha daso. Tanha itu tagihan, kegandrungan. Daso itu adalah budak. Jadi budak dari tanha. Nah, kemudian Bantara Tambalang bertanya kepada raja, Raja, andaikan ada orang kepercayaan raja datang menceritakan, oh di daerah timur itu ada suatu daerah kerajaan yang sangat makmur, tanahnya subur, makanan berlimpah, semuanya berlimpah. Ya, apakah raja ingin menduduki daerah itu? Iya, saya ingin menduduki daerah itu. Kemudian datang lagi orang, oh di daerah utara ada daerah yang berlimpah dan segala macam. Bagaimana raja mau? Ya, saya juga mau. Nah, kemudian Tapala mengatakan, semua orang ingin memiliki semuanya tanpa pernah terpuaskan. Sudah menguasai timur, utara, barat, selatan, itu aja belum puas. Nah, akhirnya raja mengatakan, iya, kita ini harus terus mengejar, tidak pernah terpuaskan. Nah, itu alasan kenapa saya menjadi biku, karena percuma mengejar kepuasan itu, kita akan menjadi budak dari tanah. Nah, itulah alasan yang keempat Bantara Tambalang menjadi biku. Dan di akhir dari pertanyaan itu, raja sangat mengaguminya, dan akhirnya raja berterima kasih kepada Bantara Tambalang yang telah memberikan nasihat kepada dia, dan dia akhirnya berterima kasih. Kemudian di akhir, Sang Buddha pernah memberikan gelar Etadaga kepada Tambalang. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang sadapa bacitanang yadidang kata palo. Para biku di antara mahasiswaku yang menjalani kebikuan melalui keyakinan religius yang mendalam, kata pala dan terbaik. Jadi dia menjadi biku itu karena tekad yang luar biasa, itu yang dipuji oleh Sang Buddha. Jadi demikianlah cerita Bante Wakali, Bante Rahula, dan Bante Tapala dari cerita Tera Teri. Sekian, terima kasih.